Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah channel Rahmatul Ummah selanjutnya akan membahas tentang profil binatang tikus yang berbahasa Arab, yaitu al-fa'ru. Ketika kita bicara tentang binatang tikus, ini tidak terlepas dari sejarah peradaban manusia yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ada hubungannya. Juga binatang tikus ini ada juga hubungannya ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Anak Nuhan lama hamalas safina min kulli zaujaini isnain. Nabi Nuh alaihi salam mengajak dakwah kepada umatnya 400 tahun. Tapi selama 400 tahun berdakwah, yang beriman cuma 80 orang. Yang 80 orang tersebut termasuk diantaranya 3 putranya, Ham, Sam, dan Yapus, dan ketiga menantunya. Maka dinaikkan ke atas kapal. Juga kapal ini dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum ada kapal Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Nuh tidak diperintahkan untuk menciptakan kapal. Jadi kapal pertama dunia adalah kapal yang diciptakan oleh Nabi Nuh alaihissalam atas wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Besar-besarnya kapal itu sampai dijadikan 3 lantai, besar sekali. Dan kayu-kayu yang disusun untuk membuat kapal layar untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman ini berjumlah 124.000 lembar kayu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada baginda Nabi Nuh alaihi salam setiap kayu itu ada tulisan nama-nama nabi yang berjumlah 124.000 nabi, termasuk di dalamnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika umat Nabi Nuh tidak mau beriman kepada Allah sebagian besar, maka yang beriman diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dinaikkan ke atas kapal. Binatang buas ditempatkan oleh Nabi Nuh ada di lantai dasar kapal. Di lantai tengah, lantai kedua ditempatkan binatang-binatang piaraan. Dan di lantai atas ditempatkanlah manusia, yang mana manusia satu jodoh. Binatang pun satu jodoh. Binatang buas maupun binatang piaraan ditempatkannya itu satu jodoh. Dan ada peraturan di atas kapal, selama dalam kapal suami istri tidak boleh tidur bersama karena takut terjadi kehamilan. Kalau terjadi kehamilan, ini bobot kapal akan menambah berat, takut tenggelam. Begitupun kucing dinaikkan, kucing betina dan kucing jantan dan binatang yang lain mendapat giliran juga, dipisah antara betina dan jantannya supaya tidak terjadi kehamilan di atas kapal. Lalu diantaranya penumpang kapal yang berjumlah 80 orang itu mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, makanan-makanan untuk perbekalan kita di masa yang akan datang ini wadah-wadahnya sudah hancur, udah rusak dimakan tikus. Selain daripada wadah makanan perbekalan kita dirusak, makanannya pun hampir semua habis. Maka ketika mendapatkan laporan dari penumpang kapal, Nabi Nuh alaihi salam munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana caranya saya telah menerima pengaduan bahwa penumpang kapal umat saya yang beriman perbekalannya ini hampir habis dimakan sama tikus. Bagaimana untuk
mengatasi tikus ini agar tidak memakan makanan perbekalan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada singa agar singa itu bersin. Nah, setelah singa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersin, biasanya kalau orang bersin berarti suka keluar cairan dari hidungnya. Begitupun singa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersin, bersinlah. Fakharajat minhul hirra, dari air yang keluar dari hidung singa itu diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala seekor kucing. Jadi asal usul kucing adalah dari air yang keluar dari hidung singa ketika bersin. Nah, setelah ada kucing, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan binatang yang lain, sehingga ketika ada suara kucing, si tikus ini tidak mau lagi mengganggu dan mendekati makanan-makanan umat Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, perlu kita ketahui, walaisa minal hayawanat absada minal fa'ri, tidak ada binatang yang paling merusak kecuali binatang tikus. Kita perhatikan, li'annahu la yabqa hakirun wala ya'ti ala syai'in illa ahlakahu. Kejam-kejamnya tikus, buas-buasnya tikus, ketika menemukan suatu makanan yang tersisa, walaupun sedikit dihabiskan, banyak juga dihabiskan, maka sesuatu yang ditemuinya pasti dimakan. Sudah kita maklumi, coba kalau di gudang-gudang perpustakaan, jangankan makanan roti, kertas-kertas itu pun dilalap sampai habis oleh tikus. Ketika datang ke sawah, padi pun itu dimakan sama tikus. Lalu kalau tikus berangkat misalkan pergi ke kebun, umbi-umbi jalar dan singkong pun bisa habis dimakan tikus. Jadi binatang yang paling dahsyat dan paling yang buas untuk memangsa makanan yaitu binatang tikus. Ketika mereka lapar, apa saja yang ada di hadapannya pasti dimakan. Lama kasurat arwasud dawab auhallahu ta'ala ila Nuh an aghmiza dan balfil papa'ala pawaqa'a minhu hinzirun wa hinziratun fa'aqbala ala raus. Setelah demikian, amanlah makanan-makanan yang disimpan di atas kapal, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dari kejahatan tikus ini dengan seekor kucing. Maka sampai dimanapun ini tikus sangatlah takut dengan kucing. Lalu selanjutnya, selama 6 bulan di atas kapal, umat Nabi Nuh alaihissalam itu merasa tidak nyaman dengan penciuman hidungnya. Kenapa tidak bisa nyaman? Dari lantai bawah bau kotoran singa dan gajah. Lalu dari lantai yang kedua bau kotoran binatang piaraan. Dari lantai atas bau juga kotoran-kotoran manusia. Sehingga penumpang kapal mengadu juga kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nabi Nuh, kapal ini semakin lama semakin tidak nyaman karena sulitnya kita untuk membersihkan kotoran-kotoran ya, yang ada di kapal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam, an aghmaza dzanabal fil fa fa'ala pawaqa'a minhu hinzirun wa hinzirah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada binatang buas lainnya yaitu gajah yang dibawa juga di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam agar memukulkan ekornya. Setelah dipukulkan ekornya, maka Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan dari pukulan ekor gajah itu keluarlah seekor babi betina dan seekor babi jantan. Untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 2 ekor babi
babi jantan dan babi betina. Ini ternyata kalau diteliti, babi ini sangat suka dengan kotoran binatang-binatang lain dan sangat suka memakan kotoran-kotoran manusia, sehingga kapal itu bersih dari kotoran-kotoran manusia dan kotoran binatang. Karena apa? Karena sudah dibersihkan kotoran-kotorannya oleh babi betina dan babi jantan. Masya Allah. Falamma waqa'al fa'ru biharfis safinah ja'ala yukriduha hibalaha fawa'allahu ta'ala anidrib baina ainil asad fadaroba payahruju min munkharihi sanurun wa sanuratun fa'akbala alal fa'ri. Lalu selanjutnya ada hikayat lain ketika tikus itu jalan-jalan di atas kapal sampai-sampai ke ujung kapal yang dinaiki oleh umat Nabi Nuh alaihissalam, lalu menemukan tambang atau tali kapal. Kan biasanya kalau kapal untuk bersandar di pelabuhannya suka diikat dengan tali, sehingga tambang-tambang untuk mengikat kapal itu dimakan juga oleh tikus, karena memang tikus itu kelaparannya banget. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan anidrib baina ainil asad padoroba, wahai Nabi Nuh alaihi salam, pukullah di antara kedua mata singa. Lalu di atas kening singa itu dipukul oleh Nabi Nuh alaihi salam. Setelah dipukul, keluar dari lubang hidung dari singa itu cairan, yaitu diciptakan juga kucing betina dan kucing jantan, sehingga bisa menjaga makanan-makanan Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya di atas kapal dan diselamatkan dari gangguan-gangguan tikus. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, cukup sekian video kali ini yang berkenaan dengan profil binatang tikus. Insya Allah pada video berikutnya selamat dipertemukan kembali di bagian kedua, masih membahas tentang profil binatang tikus. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.